anak-anak ya senang juga sih, senang juga. Dan apa namanya? Apalagi anak saya yang cowok tuh tiba-tiba bawa motor keluar, kan belum boleh bawa motor, tiba-tiba bawa motor keluar. Main bukan berarti harus itu tiba-tiba jalan keluar ya gitu. Tiba-tiba ada yang apa namanya? Motoin dia lagi bawa motor barbuk. Istirahat di rumah bukan berarti keluar gitu kan. Jadi ya mereka malah ngelayap, tapi alhamdulillah maksudnya prestasi di sekolahnya juga baik-baik aja gitu. Berapa lama sih libur sekolah? Kita kan 14 hari, tapi kita pengumuman itu keluar ketika usia kita udah di Jakarta 11 hari, jadi cuma ada 4 hari libur di rumahnya. Tapi kan insya Allah pertengahan bulan ini kita berangkat lagi ke Jordan, Mesir kan. Pulangnya tanggal 31, berarti anak-anak udah libur lagi sampai tanggal 14. Agenda apa sih? Apa? Besok itu rame-rame jalan apa namanya sama teman-teman musyawarah ada 20 pasang ke Aqsa, Jordan, Mesir, Aqsa. Itu sudah lama waktu janjian udah lama, kemudian kita nggak pernah nyangkain ada kejadian ini gitu kan. Ya tapi ya qadarullah lah, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa juga. Tapi kita menyiasati bagaimana anak-anak di tanggal 1 sampai 14 Aprilnya itu tetap bisa sekolah karena itu jam-jam ujian. Corona di Indonesia ya setiap orang pasti kan apa namanya was-was lah dengan virus itu. Tapi memang kita ya ikhtiar aja, maksudnya masing-masing juga menjaga kesehatan. Masalah takut ya pasti takut, sebenarnya banyak yang lebih perlu diantisipasi gitu ya. Boleh takut, menjaga, tapi jangan terlalu over juga sih sebenarnya gitu kan. Sebenarnya orang Indonesia tuh kuat-kuat juga loh. Itu peringatan pemerintah merokok bisa menyebabkan kematian gitu. Tetap merokok orang Indonesia. Ini udah juga bisa mati, merokok ini yang mungkin ya tergejala gitu. Wah takut semua gitu. Hebohnya aja seorang Indonesia, sakti-sakti kok. Corona di Indonesia kerokan selesai loh ya, hebat di Indonesia. Gitu. Tapi ya namanya negara kayaknya ukurannya tebal-tebal orang kita tuh. Tetap harus ya jaga kesehatan lah gitu. Disikapi dengan wajar, tapi juga jangan sembarangan juga. Tapi juga jangan overacting juga, ya medium aja lah, sedang-sedang aja. Banyak hal sih sebenarnya kayak apa namanya, contoh ini juga hampir nggak jadi kan gara-gara itu. Terus perjalanan ke luar negeri atau mungkin keluar kota kita kurangi karena sering ke airport kan. Sedangkan kita anak bandara banget gitu kan, melihat bandara happy gitu. Kayak anak saya tuh yang kecil kalau ngelihat dia bandara wah atau mau kemana dia udah happy gitu. Sekarang kayaknya dikurangin deh semua. Apa namanya, kalau yang luar negeri yang udah dijadwal, kalau udah nggak bisa dimundurin ya udah gitu. Tapi ya kita membatasi keluar apa namanya, sering-sering traveling pakai pesawat dulu gitu. Pakai kereta mungkin. Apa? Lebih ke kereta mobil gitu. Kereta mobil lagi belum ada sih, kita memang banyak di Jakarta dulu aja kan, kemana-mana. Paling karena kita mau berangkat tengah bulan itu aja, jadi kayaknya sekarang kita ini ya menghemat keluar rumah aja. Iya, tanggal 21 itu tadi yang mau ke Mesir itu sampai tanggal 31, 10 hari. Dengar-dengar kan sampai tanggal 14, tapi nggak tahu sampai kapan ya maksudnya. Mungkin ya setiap negara memang lagi mewaspadai karena ternyata epideminya tuh kemana-mana. Iran juga sekarang lagi banyak kan, kita nggak nyangka gitu. Di Asia ini yang kelihatan paling sedikit Indonesia, yang kelihatan paling sedikit ya Indonesia gitu ya. Kan kita nggak tahu hasilnya berapa, tapi ya Indonesia sendiri udah dilarang ke Australia kan. Nah, jadi peringatan pemerintah di Australia, kalau pernah main ke Indonesia masuknya ditanya-tanya dulu kan gitu. Kemarin teman-teman di Australia bilang gitu. Jadi ya Indonesia salah satu negara yang diwaspadai, tapi sebenarnya sih ya itu tadi kita juga gimana ya sekarang, karena semua orang heboh gitu kan, kitanya juga wajar-wajar aja gitu. Kita Arab Saudi juga sebenarnya karena ngelakuin sunnah kan, karena bagaimana kalau jadi wabah di satu tempat jangan keluar dari situ, yang keluar jangan masuk kan, kayak gitu ya. Semua punya prosedur masing-masing, cara-caranya masing-masing, prosedur masing-masing beda-beda. Banyak yang udah menutup pintu akses
untuk sementara nggak ada yang boleh masuk atau keluar sama gitu. Indonesia aja sih santai, boleh masuk boleh keluar cuma di sini doang, kan sakti berarti ya. Jadi sebenarnya ya itu yang menyebabkan gimana ya, kita tuh panik-panik nggak panik gitu kan. Tapi kalau soal ada beberapa sejumlah jamaah batal berangkat umroh, nah gimana tuh? Nggak bisa balik lagi. Ya emang nggak bisa balik kan, tiket pesawatnya di saat itu. Kasihan sih, emang kasihan. Tapi sebenarnya kalau di agama kan kalau sudah niat itu sebenarnya sudah niat ikhlas, sudah mengeluarkan, masalah jadi atau enggak kan urusannya di atas. Sebenarnya sih banyak sih hikmah-hikmah yang mengatakan dia nggak jadi berangkat gara-gara biayain orang kasih makan orang segala ternyata mabrur pahala umrohnya sebelum dia berangkat gitu kan. Banyak hal kayak gitu. Kalau dia yang penting dia udah mau menafkahkan hartanya, udah niat, masalah jadi atau enggak udah urusan di atas, insya Allah sih dapat pahalanya juga tetap sih. Kalau kayak kita di dunia kan cuma suruh usaha, masalah menang atau kalau urusan yang di atas udah pasti. Kalau menurut saya sih kayaknya ya kalau udah tahu konsep itu sih sebenarnya saya santai-santai aja. Tapi memang ada yang udah lama nabung itu pengen ngelihat nggak ngelihat, nah itu kasihan juga sih sebenarnya. Ya mudah-mudahan yang belum jadi berangkat diberikan pahala yang setimpal dengan pahala berangkatnya, tapi kemudian diberikan kesempatan sama Allah untuk melihat suatu saat akan melihat dengan kemudahan-kemudahannya, ditambah mungkin diberikan juga diganti dengan kebahagiaan atau kesehatan gitu untuk mereka yang mungkin nggak jadi berangkat. Mudah-mudahan sih akhirnya kita pulih normal lagi deh.